Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama dan yang paling utama, tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini. Sholawat seiring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terindah, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, manusia yang sangat merindukan kita sebagai umatnya. Semoga kita bisa menyambut kerinduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap bersolawat kepadanya. Anak-anakku, hari berganti begitu cepatnya, tidak berhenti bahkan satu detik ataupun mundur dalam satu detik. Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Pertanyaan besar untuk kita, apakah kita sudah memaksimalkan bulan suci Ramadan ini? Tinggal beberapa saat lagi, marilah kita maksimalkan semampu kita luruskan niat kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama belajar tentang salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 223, yang Bapak rasa kalian sudah menghafal, sudah mendengarnya dari taman kanak-kanak. Hadis yang berbunyi, at-taharu syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan dibagi menjadi dua, kebersihan rohani dan kebersihan jasmani. Kebersihan rohani adalah sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik jasadnya. Apabila ia buruk, maka buruk jasadnya. Apakah itu? Yaitu qalbu atau hati. Anak-anakku, bagaimana cara kita untuk membersihkan dan mensucikan hati ini? Yang pertama, mungkin kita berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran dan maknanya, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk membersihkan hati ini. Sesungguhnya ibadah kepada Allah merupakan nutrisi bagi hati. Apakah yang kita dapatkan ketika hati kita menjadi bersih? Mungkin tidak ada hati yang tersakiti oleh lisan kita, tidak ada teman yang tersinggung oleh perbuatan kita, kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kedua, tentu saja kebersihan jasmani kita. Kebersihan jasmani kita bisa menjaganya dengan pola makan yang sehat, yang halal tentunya, dengan berolahraga, dengan mandi dan mengganti pakaian, dan masih banyak yang bisa kita lakukan. Ada satu kisah di sebuah universitas di Inggris. Ada seorang ibu yang sudah tua, yang biasa dipanggil auntie atau bibi. Dia bekerja di salah satu universitas, yaitu bekerja sebagai pencuci pakaian. Di universitas tersebut, mahasiswa-mahasiswanya tinggal di asrama. Mahasiswa-mahasiswa ini non-muslim tentunya ya. Nah, di Inggris. Nah, datanglah suatu saat ada mahasiswa-mahasiswa dari Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, untuk belajar menuntut ilmu di sana. Nah, karena si ibu ini sudah hampir setengah umurnya bekerja sebagai pencuci pakaian di asrama tersebut, jadi dia sangat hafal dengan pakaian-pakaian mahasiswa-mahasiswa tersebut. Nah, kerjanya dia memilih pakaian, ya, pakaian mahasiswa si A, mahasiswa si B, dia sampai hafal seperti itu. Dan ada satu kejadian yang menurut dia menarik, yaitu ketika dia membandingkan pakaian dalam muslim dan pakaian dalam non muslim. Pakaian dalam muslim dia lihat
tidak berbau dan tidak ada najis yang tersisa di pakaian dalamnya, sedangkan pakaian non muslim itu di pakaian dalamnya ya ada najis dan berbau, sehingga dia bertanya kepada mahasiswa muslim tersebut, kenapa pakaian dalam kalian itu tidak ada najisnya? Mahasiswa muslim tersebut menjawab, karena agama kami mengajarkan untuk membersihkan setelah buang air kecil ataupun buang air besar, itu selalu dibersihkan ya, sesuai dengan adab-adabnya. Akhirnya perempuan tersebut tertarik dengan agama Islam karena dia berpikir dari hal yang kecil saja itu diperhatikan dalam Islam, apalagi hal-hal yang besar. Dan subhanallahnya, karena melihat akhirnya dia belajar tentang agama Islam ini, akhirnya dia masuk Islam atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya melalui kebersihan anak-anak ya. Jadi Bapak berharap kita sebagai muslim sepatutnya kita bangga, sepatutnya kita menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, karakter, mencerminkan nilai-nilai Islam, sehingga kalaupun kita tidak bisa dakwah melalui lisan, tapi kita bisa dakwah melalui perbuatan kita. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, yang salah tentunya dari Bapak pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.